Salah. Gimana perjalanan? Alhamdulillah. Macetnya Sedikit sih. sedikit. Gimana macetnya? Iya, sama tadi udah dari Serduk. Oh gitu. Gimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Pengen cerita aja tentang traumatik dari bukan dari sih, ada masa SMP ya, jadi kan berkelanjutan. Berkelanjutan sih kayak ada rasa belum bisa ngelupain. Jadi kamu punya traumatik masa kecil yang sampai sekarang masih membekas, masih belum bisa kamu lupakan dan masih berpengaruh ya sampai depan. Kalau boleh tahu traumatik seperti apa ya? Sebenarnya wajar sih orang kayak anak-anak ya sekolah gitu dibully, tapi kamu ngerasanya kayak segitunya banget, bukan dibully secara fisik tapi secara omongan, Secara verbal ya. secara verbal gitu. Sampai ngerasa tuh kayak nyakitin diri sendiri tuh nggak, kayak ngerasa dulunya apa SMP sempet nyakitin diri sendiri, tapi nyakitin diri sendiri aneh. Rambut aku cabut-cabutin. Jadi kamu modelnya itu melampiaskannya kepada diri sendiri Iya, ya? sampai serius. Ini rambut kamu satu-satu kamu cabut. Iya, itu kayak kebiasaan, tapi kayak ngerasa kayak enak aja gitu. enak aja gitu. Setelah kamu cabut itu kayak sesuatu yang lagi marah kamu tuh kayak terlepas dengan terlepasnya rambut gitu ya. Sampai pita, serius. Sampai pita. Terus aku kayak kalau sekolah tuh kayak nggak merasa nyaman aja gitu, sampai dari kelas 2 sampai kelas 3. Kelas 1 sih biasa aja ya, kelas 2 SMP. Iya. Kalau boleh tahu verbalnya tuh seperti apa? Verbalnya mungkin emang orangnya introvert ya, dulu orangnya introvert sampai sekarang gitu. Ya kalau dibully itu kan nyakitin banget ya. Mungkin karena SMP kita masa puber, kalau SD kan bodo amat ya, orang mau ngomong apa ya kayak gitu, kita kan nggak ngerti ya. Kalau SMP kayaknya merasa baper banget gitu loh, kayak dibilang gendut lah, apa lemah, apa nggak bisa main bola, apa gitu. Terus sampai ya itu sebelumnya pernah sakit opnam tipes ya, mungkin karena kepikiran itu. Dan habis berapa hari dirawat kan, seminggunya baru masuk sekolah. Itu ada salah satu guru yang nggak tahu mungkin ya aku di opnam gitu kan, dia menghukum aku karena pikirannya aku tuh nggak masuk sekolah karena mungkin bolos seperti itu. Iya. Tapi masa sih dia nggak tahu, maksud saat dalam tutorial sekolah itu nggak tahu, padahal kan guru wali kelas aku tahu. Akhirnya dia nghukum aku, nggak cuma aku sih, ada beberapa orang. Suruh di lapangan, aku nggak mau nyebutin sekolahnya kan, di lapangan jemput deh gitu. Suruh jalan jongkok kayak orang militer, telanjang, mau pakai celana doang. Di sekolah. Di sekolah. Disuruh lepas baju. Iya. Itu nggak cuma cewek, nggak cuma cowok, tapi cewek nggak mungkin, soalnya cowoknya lepas baju. Itu panasnya kayak di sekarang, panas banget. Siang kan sekolahnya siang. Itu salah satu yang aku masih ingat, muter lapangan sampai 3 kali, sampai kakek aku mau nggak pakai sendal. Kamu opname, Iya. itu dihukum karena nggak masuk. Iya. Sebelumnya memang nggak ada dari orang tua ngasih kabar, udah ngasih tahu. Mungkin si guru itu nggak tahu ya. Tapi setelah itu berapa jam kemudian guru itu dipanggil sama mau di kelas aku. Kamu tahu nggak dia itu habis sakit kayak gitu. Kalau dia nggak ngomong apa-apa sampai itu kelas 2, aku jadi kelas 2 sampai kelas 3 aku kayak merasa main guru itu kayak nggak dia kayak nggak suka. Maaf, setelah dia tahu itu dia nggak ucap kata maaf ya saya nggak. Jadi kalau begitu itu yang mungkin bisa dikatakan itu yang membuat kamu nggak suka sama guru itu. Setidaknya setelah dia tahu harusnya dia minta maaf, dan kamu mungkin lebih bisa menerima karena dari situ aku yang suka nyambutin itu, nyambutin rambut gitu katanya. Kenapa sih kayak gitu?
Terus ada beberapa anak juga sih yang ya kalau anak sih temen-temen ya wajar, tapi kan mungkin aku orangnya baperan ya gitu. Nggak marah, diem, aku orangnya diem kalau nggak bisa gitu, aku di nggak cerita siapa. Kalau kamu juga aku cerita, nggak aku cerita. Setelah lulus mungkin aku udah ceritain ke orang tua. Setelah lulus baru diceritain. Iya. Jadi bullying yang kamu rasain saat SMA itu berupa verbal, dan yang dibully itu fisik jatuhnya. Iya. Itu mungkin entah itu bullying atau hukuman apa emang salah paham gitu ya dulunya. Belum tahu tuh gimana sih. Mungkin salah paham apa ya? Untuk yang guru itu dihukum nggak tahu. tadi. Tapi masa iya dalam satu ruang sekolah tuh guru nggak tahu. Sedangkan guru itu ngajar di kelas kamu kan. Iya. Biasanya kan kalau ada guru kan pasti absen. Iya. Ketika nggak ada, otomatis teman-teman juga tahu kan, masih Iya. tahu ini sakit seperti itu. Iya. Tapi sebelumnya pernah ada problem nggak sama guru ini? Apa misalnya kamu ngerjain tugas nggak dikerjain, atau pernah Enggak. pindahnya apa? Aku walaupun orangnya pintar tapi aku orang termasuk rajin masuk kelas dan biasa aja kayak gitu. Terus kan itu masa yang Mungkin dari waktu dia ditegur mungkin ya ini dia makin sakit hati sama guru BP-nya atau wali kelas aku. Ya kenapa nggak ngomong gimana sih kalau tiba-tiba suruh? iya. Tapi kamu nggak nanya kenapa salah saya? Nggak masuk dalam mungkin. Jadi tuh kalau SMP itu guru BP bukan cuma satu, jadi setiap guru itu ada buat tugas buat jadi guru BP apa gimana sih, kayak bukan ngukum kayak ini nih. Iya. Siapa yang nggak masuk? Guru BK. Guru BK ya, guru BK, tapi kan nggak cuma satu ya, sana kayak ya ini nih yang nggak ada maksudnya sekolah SMP. Gimana sih dulu ya? Kayak belum ada sosial media, belum ada apa, kayak kita ini kayak biasa aja gitu. Mungkin sistemnya kayak gitu. Dan guru itu sebelum menghukum kan dikasih tahu kan nggak masuk. Dia sempat nanya nggak, kamu ini nggak masuk kenapa gitu? Karena kan biasanya ketika Tahu sih kayaknya enggak deh. karena kan biasanya guru tuh kalau menghukum nih, kamu nggak masuk ya, kenapa kamu nggak masuk misalnya gitu, apa kamu bolos atau kamu izin, terus biasanya Di situ tulisannya izin atau apa aku nggak ngerti. Ya mungkin pas pelajaran dia atau teman-teman aku ngasih tahu kalau aku sakit gitu. oh jadi mungkin dia sendiri kurang informasi. Ya kan karena aku izinnya ke wali kelas. Iya betul. Cuman setidaknya mungkin menurut kamu ketika wali kelas tahu ketika ada pengabsenan ini Hendra, oh iya nggak masuk, oh Hendra sakit ya, jadi ke guru-guru lain pun memberitahu biasanya Iya. seperti itu. Dan dari sikap temen-temennya kayak biasa aja gitu. Makanya aku lebih ke temen SMP itu kayak gimana ya? Nggak deket. Ada yang enggak? Ada Beberapa orang. ada tetangga juga di, tapi ya udah kayak biasa aja. Kalau kamu kan mengalami bullying kan di sekolah SMP nih, berarti kan teman-teman kamu ini yang membully kamu kan? Atau Iya, orang lain? verbal. Verbalnya itu teman lingkungan kamu satu kelas atau dari beda kelas? Satu kelas tapi nggak semuanya. Iya Ya, beberapa. gimana sih kalau ada orang Nggak anak suka. nakal gitu? Nah terus sikap dari teman dekat kamu sendiri gimana? Biasa aja, kita punya teman dekat tapi ya teman dekat ya jarang ngobrol. Gimana sih? Gimana sih anak SMP? Gimana sih anak SMP gitu? Yang cowok, kamu tau kan cowok cupu, pendiam. Nah, itu dulu aku kayak gitu. Ya udah, karena mungkin karenanya anak aneh banget kayak gitu. Gimana ya kalau ya. Jadi mungkin pada saat itu pun kalian masih mencari jati diri, jadi masa-masa kayak gitu nggak terlalu care satu sama lain. Ya. Terutama mungkin verbal ya, bukan fisik, Iya. jadi nggak terlalu terlihat gitu. Nah, yang berdampak sampai saat ini apa yang membuat kamu Kayak aku dari situ kepercayaan dirian aja. Dari situ aku kayak udah dari SMP, SMA, walaupun sempat ngelupain tapi aku jadi nggak overthinking sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, ada orang yang ngebilangin aku dari keluarga atau dari teman gitu, kayak yang ngebilangin
bilangnya baik, tapi dengan cara dia kayak tidak baik, dengan cara ya gimana ya, nadanya tinggi, terus aku langsung baperan, langsung ngomong di kalau di dalam keluarga langsung ngomong di kamar gitu. Lebih kayak gitu. Dan sempat ya overthinking banget sih kalau jadi itu. Gimana sih kalau overthinking banget terus. Jadi kamu merasa orang di sekitar kamu itu belum bisa menerima kamu seutuhnya, akibat dari traumatik yang kamu alami gitu. Jadi sampai sekarang pun ketika kamu mungkin mau ikut bergabung, tapi ketika ada salah satu tindakan mereka yang melakukan hal di mana pernah kamu alami dulu, jadi timbul gitu traumatiknya. Tapi kalau kegiatan atau tidak ada omongan yang kasar seperti itu, atau misalnya omongan yang tidak enak, mungkin traumatik kamu nggak akan timbul gitu. Jadi traumatik kamu timbul di saat ada kejadian yang mengulang seperti dulu gitu. Jadi sosialisasikan mungkin kepercayaan bukan hanya kepada diri kamu, tapi kamu pun kepercayaan diri terhadap orang lain juga tidak ada, berkurang karena udah ragu, udah negatif. Dia suka nggak ya sama saya, tapi dia bully saya nggak ya. Ketika ada yang mulai dengan ada yang tinggi, kayak misalnya kayak lagi ngapain, enak, lagi ngapain sih, padahal kan pertanyaannya sama, tapi mungkin dengan nada yang berbeda menjadi makna yang berbeda. Kayak pertama nadanya enak, kita dekat, tapi kalau lagi ngapain sih, kayaknya nggak suka dengan apa yang kita lakukan, padahal dua-duanya sama-sama melihat kita lagi nulis atau kita lagi baca, cuma lagi ngapain sih, oh ini lagi ini, ngapain sih, seperti tidak suka gitu ya. Dan faktor lingkungan juga sih, kan waktu SD kan kelas 5 itu kan aku pindah ya dari rumah. Kan dulu kan sempat, kamu tahu kan dulu aku di Gang Sukun, temannya banyak banget, terus dipaksa buat pindah ke lingkungan yang baru. Dan di situ pula dulu kan kayak hutan banget kan itu, nggak punya teman sama sekali, nyari teman kayak nggak punya teman sama sekali buat ngobrol. Anak SD sampai SMP gitu lagi-lagi gitunya nggak ada teman buat cerita ke orang tua juga nggak pernah cerita kayak gitu. Kayak gimana sih jadinya, gimana mental juga kan, itu termasuk itu juga sih. Jadi terbawa. Tapi kalau untuk sekarang udah bisa kan bercerita sama orang tua dengan keluh kesah atau dengan kejadian yang kamu alami sehari-hari? Cuma ibu aku loh. Karena yang aku percaya mungkin ada sih, mereka tuh sebenarnya sayang sama aku, tapi kayak caranya berbeda-beda. Tapi aku lebih percaya sama ibu aku loh. Jadi ibu kamu sekarang udah mulai tahu lah semuanya tentang kamu. Kalau dulu mungkin saat SMP, saat kamu mengalami, ibu nggak tahu, dan tahunya setelah itu lewat. Itu mungkin dikhawatirkan, khawatir ibu pikiran, kita nggak tahu seperti apa orang tua, dan mungkin kamu juga merasa bahwa aku belum mau mencoba untuk menjalani ini sendiri. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang selain ibu, ada orang yang bisa kamu jadikan tempat cerita? Ada, teman kantor sih udah tahu gimana aku ini. Dan sekarang juga nggak mungkin terus-terusan cerita ke orang tua ya, orang udah tua gitu. Nyokap udah tua, ibu udah tua. Terus kayak nggak semua terus-terusan takut kepikiran kan gimana sih orang tua ya. Jadi mungkin sekarang lebih ke cerita ke teman. Tapi untuk traumatiknya ini berkurang atau kira-kira masih sama seperti sebelumnya? Sedikit, tapi kan aku jadi orangnya jadi gimana ya, baperan dan kayak cepat marah. Jadi gimana sih? Mungkin orang niatnya bercanda, bicara sama. Nah iya, itu kejadian di lingkungan kantor juga kayak baperan banget sih, baperan banget. Karena mereka sendiri nggak tahu apa yang pernah kamu alami sebelumnya. Jadi bisa dikatakan hingga saat ini kamu masih belum bisa menerima kejadian masa lalu kamu, apalagi pada saat itu di satu sisi kamu nggak salah, kemudian orang yang pertama yang masalah guru ya, orang dia ketika dia diberitahu bahwa kamu sakit karena diopname karena tidak masuk karena sakit, terus nggak ada kata maaf, bisa dikatakan tidak ada etika untuk menyesali gitu kan. Mungkin pada saat itu kamu inginnya minta maaf, saya akan menerima karena bapak atau ibu nggak
nggak tahu kalau saya sakit seperti itu, tapi setelah diberitahu masih tidak ada ucapan kata maaf gitu. Bisa jadi mungkin orang itu sendiri malu untuk minta maaf gitu kan, karena lumayan, kamu berapa kali putaran itu sampai 3 kali. 3 kali, lapangan kan lumayan luas ya kan. Oh iya, itu ditambah keliling-keliling kelas, masuk kelas satu-satu terus keluar lagi gitu. Iya, ke adik kelas enggak. Gimana sih, kalau kayaknya parah banget ya zaman dulu ya, kayak capek banget ya kan, kesel juga, capek. Iya, karena dan itu ada 4 lantai kan, lumayan. jadi semua tuh 4 Semua lantai kelas, itu jadi datang kalau namanya sekolah-sekolahnya ini nggak masuk ya kan. Dan aku pernah dari dulu tuh nggak bisa ngomong ya, kayak iya lagi dan diam, pasrah karena gitu. kamu sendiri ya, kamu sendiri ketika salah nggak mau bilang kalau saya, maksudnya bukan salah ya, ketika kamu bukan yang jago speak up dulu karena ya gimana sih kalau orang pintar kayak anak pintar kayak jago nggak ngerasa bersalah ya dia ngomong, kalau apa yang mau salah nggak ya udah diem aja. Tapi kalau untuk sekarang menurut kamu sendiri, kamu sudah berani speak up belum? Sudah Berani ketika kamu bilang, ih kamu nggak masuk karena ini ya gitu, kamu udah nggak diam tapi saya masuk ini gitu, urusan kamu percaya atau enggak terserah, seperti itu mungkin ya sekarang. Semenjak kuliah tuh sebenarnya udah mulai berubah sih dari segi mental kan ya, kuliah ilmu komunikasi itu lebih belajar ya, buat bicara ya, di kantor juga dikasih tantangan buat kayak kemarin itu dikasih mungkin itu bos aku namanya kasih ya kalau di pemerintah, dia ngasih tantangan buat aku jadi MC. Dia tahu kayak punya bakat atau apa, padahal mah itu MC anak-anak SD kayak gitu. Dia tahu aku suka anak kecil walaupun aku dulunya punya kayak gitu, tapi dia tahu kayaknya punya bakat nih jadi MC. Itu first time jadi MC depan anak SD dan seneng banget kayak gitu, kayak ternyata gue bisa loh ngomong depan iya, depan pejabat-pejabat, depan MC terus ngomong dan sempat nasihat, bukan nasihatnya sih, kasih ujangan ya ke anak-anak sekolah gitu. Semoga kalian jangan jadi orang jahat kayak gitu. Senang aja udah mulai. Jadi dikatakan ketika ada beberapa orang yang tahu ada bakat kamu di sini, secara nggak langsung mereka memberitahu kamu punya bakat di sini gitu kan. Dan secara nggak langsung mereka membantu kamu untuk menemukan kebahagiaan kamu, ternyata aku bisa, aku mampu gitu kan. Seperti itu ya, jadi dan bisa ngebuktiin sama orang-orang yang ngeremehin aku sih. Karena dari dulu juga selain bullying kayaknya lebih ke ngeremehin. Bisa apa sih keluarga kayak gitu dari keluarga, mungkin ada beberapa keluarga yang ngeremehin aku bisa buktiin gitu. Jadi karena bisa dikatakan pertama dari faktor fisik kan, terus dari faktor tingkah laku yang kamu gak berani speak up, jadi orang-orang akan berpikir dia bisa apa, dia aja gak berani bicara, gak berani ngomong gitu kan. Jadi mungkin tanpa kamu sadari, dengan tingkah laku mereka ini membuat kamu lebih semangat, lebih berani menghadapi dunia ya, terutama setidaknya menjadi sukses di masa depan. Mungkin kalau nggak ada itu, entah semangat atau motivasi, jadi secara nggak langsung mungkin tingkah laku mereka seperti itu motivasi buat kamu gitu. Jadi kalau sekarang udah mulai berani speak up, udah berani nggak tahu ya, itu sisi positif kayak kalau ada yang ngomongin aku lebih baik negor dia daripada di belakang di belakang tinggal kayak gitu. Jadi kamu udah berani ya. Jadi sisi positif sebenarnya positif juga, jadi biar lebih tahu kalau mau bicara apa bicara aja ya. Kalau lu mau suka sama gue ngomong langsung, nggak usah dibikin drama buat apa ngomongin gue ke orang lain kayak gitu. Terus setelah kemudian dengan adanya seperti ini, semua ini kamu udah merasa setidaknya lebih baik dari sebelumnya? Udah merasa lebih baik.
apa tapi overthinking itu masih ada, karena mungkin bisa dikatakan secara nggak langsung traumatik, apalagi itu sangat mendalam banget ya, bisa dikatakan benar-benar menyakiti hati juga, fisik juga. Mungkin kalau untuk menyakiti hati aja kita nggak terlalu trauma banget ya, tapi kalau udah fisik juga, emang hati juga, fisik juga, pikiran ya kan, apalagi yang benar-benar nggak kita lakuin gitu. Dan itu memang butuh waktu sih untuk mengobati itu, dan sebenarnya untuk mengobati itu semua selain butuh waktu, kita juga sebenarnya butuh partner atau butuh teman yang mau mendukung kita. Misalnya dia tahu nih kita punya masa lalu yang kelam, secara langsung masa lalu itu kelam kan. Nah ketika kita dibawa kumpul dengan mereka, mau ke circle yang baru, kalau mereka mau mengobati, biasanya mereka akan mengajak untuk ini gitu. Misalnya bicara, oh ini dia seperti ini gitu kan, kamu lihat aja nih, tarik aja, coba ya kita belajar untuk mengobati traumatik kamu. Biasanya sih seperti itu. Atau ketika kita kan mulai overthinking, kalau orang tuh nggak suka kita, nah biasanya memang ada orang terdekat yang ayo ikut kumpul di aku, nggak diajak gitu kan, kamu nemenin aku aja biasanya gitu kan. Dan ketika secara dia mungkin tidak mengatakan bahwa dia ingin membantu kamu, tapi secara langsung dia mau membantu dengan cara ayo temenin aku dulu. Seperti ini loh pertemanan, bahwa kita harus bisa menerima tidak semua orang bisa suka sama kita gitu. Yang penting mungkin selama kita tidak melakukan kesalahan, selama kita tidak merugikan orang lain dan orang itu tetap membenci kita, artinya memang dia tidak suka sama kita. Memang ada dia nih masalahnya apa, kecuali kamu memang jahat mereka atau membuat mereka rugi. Tapi kalau kamu tidak bisa dikatakan tidak menyentuh dia, berarti kan permasalahannya ada di dia. Atau mungkin ada yang nggak dia suka di kamu tuh yang membuat dia iri. Nah, mungkin kamu di sana disukai sama beberapa orang gitu kan, mungkin kamu jadi perhatian apa-apa mungkin sama kamu bisa. Dan sebenarnya sebenarnya tahu sih lebih belajar kayak bullying itu di masa sekolah tuh ternyata berdampaknya sampai dewasa. Makanya aku kalau ngeliat sosial media sekarang, baru kejadian kemarin ya, tahu kan? Aku sempat miris, ya Allah segitu. Ini anak nanti beli jadi apa gitu korbannya. Aku tahu, soalnya pernah rasain gitu. Makanya kalau aku berani speak up aja kalau di komen-komen itu. Kayak ya tega aja gitu kayak. Jangan sampai ini anak jadi korbannya di gedenya gimana gitu. Karena aku udah ngerasain. Nah sekarang kamu ngeliat kasus bullying kayak gitu, menurut kamu yang si anak butuhkan ini, saat yang anak itu butuhkan saat ini tuh apa? Atau siapa? Perhatian dari lingkungannya sih. Sedangkan kan dia mendapatkan itu kan dari lingkungannya. Lingkungannya mungkin terutama dari orang tuanya. Menurut kamu orang tuanya tahu? Kalau dari pas kemarin tahu, orang sampai viral kan ke gitu. Ya aku harap sih dari orang tua, terus dari psikolog juga ada psikolog yang datang gitu. Karena kan itu fisik loh, bukan itu banget, itu bukan hanya verbal. Ya, so aku tuh gara-gara perempuan ya, gitu. Gara-gara perempuan. Nah tapi sampai segitunya itu banget loh, istilah kampungnya ibu aku. Pas banget ya. Iya. Jadi memang kalau kamu melihat kasus bullying, kamu empati kamu tuh sangat tinggi banget gitu sama mereka. Karena apa aku pernah merasakan, sehingga kamu sudah berpikir terus bagaimana anak ini ke depannya gitu kan. Bisa nggak anak ini bersosialisasi, beradaptasi dengan dunia luar, sedangkan mereka pernah mengalami masa-masa bullying seperti ini. Apalagi kemarin gitu kan. Itu juga parah, aku ngikutin banget. Sampai aku follow kan siapa sih namanya yang korban itu. Pokoknya korbannya ya aku lupa kan. Itu sih parah banget. Ikut banget ya. Ikut banget kan karena kayak mungkin bisa dikatakan kayak gitu itu secara fisik gitu. Kan? Mungkin bisa dikatakan dia kayaknya lebih parah banget dari aku. Iya, aku yang seperti ini aja berdampak besar gitu kan untuk masa depan aku, apalagi
dia gitu. Berarti sebenarnya dengan tidak langsung dengan adanya ini membuat empati kamu terhadap orang lain tuh meningkat tinggi, ikut rasakan. Jadi kamu kalau ada orang seperti itu membuat kamu lebih berhati-hati jadinya ya. Jadi supaya gimana aku nggak menyakiti orang lain sebagaimana mereka pernah nyakitin aku ya. Jadi lebih sama dan sebenarnya dampak secara nggak langsung mungkin ya, dampak positif ke kamu tuh lebih berhati-hati ya untuk bersikap sama orang. Tapi dampak negatifnya kamu overthinking bahwa mereka tuh menerima aku atau enggak. Tapi sekarang alhamdulillah udah berjalan seiringnya waktu, udah mulai semakin dewasa semakin tahu, semakin sadar buat kayak ya udahlah mau diapain lagi gitu. Tapi karena memang ya kalau untuk trauma di masa kecil itu nggak akan pernah hilang sebenarnya, akan selalu ada di beberapa orang. Mungkin hilangnya itu ketika memang tidak ada kejadian yang menyerupai masa kecil dia. Tapi kalau ada kejadian yang menyerupai pernah dialami atau bisa dikatakan ada tanda-tanda sinyal yang akan dilakukan, itu trauma dia itu akan kembali muncul. Mungkin kamu juga seperti itu, munculnya tuh memang saat ada kejadian yang kira-kira sama gitu. Jadi lebih overthinking lagi, udah kayak gini kok dia seperti ini, jadi aku nggak suka deh gitu kan. Tapi kalau normal biasa nggak ada something, nggak ada overthinking kan. Jadi mungkin memang harus lebih kuat ya, dalam arti yang bisa lebih menerima traumatik yang pernah kita alami, karena memang butuh proses gitu. Mungkin lukanya memang nggak kelihatan, nah, makanya bisa dikatakan memang perhatian orang tua, perhatian guru itu memang sangat penting buat anak-anak sekolah ya. Jadi kita bisa ambil dari sini tuh, dimana mereka memang butuh perhatian dan butuh penguat. Kalau kamu diperlakukan seperti ini, kamu harus bertindak seperti ini supaya mereka tidak mengalami bullying itu. Kamu tidak harus bersikap sama seperti mereka, tapi kamu harus melawan. Gimana cara melawan kamu? Seperti ini, tergantung bagaimana mereka membuli kamu. Seperti itu. Itu kan zaman kita dulu kan kayak edukasi orang tua ke anaknya kayak menurut aku kurang ya, kayak terus nggak ada sosial media juga, kayak kan kalau sekarang kan lebih ke apa, speak up lebih gampang, sosial media lebih baik, lebih viral gitu kan, dituntas semuanya kan gitu. Di zaman kita kan gimana sih? Adanya itu udah nggak bisa speak up banyak, antara cerita sama orang tua atau kita pendam. Kalau kitanya salah, terutama mungkin sama guru ya. Kalau orang tua dulu mungkin kalau emang kita salah, kita ngadu, walaupun kita dipukul dilempar pakai papan apa sih, mengambil papan tulis, ya bukannya guru tapi kitanya gitu kan yang diomelin, karena dulu tuh bisa dikatakan orang tua begitu percaya banget gitu sama guru. Beda kalau dengan yang sekarang gitu kan. Jadi di satu sisi ada positif, ada negatifnya gitu kan. Negatifnya itu guru tidak bisa betul-betul mendidik, terutama akhlak tingkah laku kan kembali lagi kan di sekolah sama guru kayak gitu kan. Itu kan kembali lagi bullying di sekolah kan sama guru ya. Jadi yang dipertanyakan gurunya memang tidak memperhatikan, atau gurunya memang tidak pernah dengar seperti ini, emang tidak dibilangin seperti ini gitu kan, jawabannya seperti itu. Karena pasti nanti kembali lagi ketika ada apa-apa yang ditanya gurunya lagi. Sedangkan kalau untuk sekarang mungkin guru nggak bisa bergerak bebas karena adanya undang-undang gitu kan. Sedangkan ya anak sekarang kalau dibilangin dengan bicara aja kan belum tentu mereka bisa menerima gitu. Jadi mungkin sekarang bisa lebih menerima aja ya. Nah sekarang dengan kamu melepas bullying, tapi untuk pelampiasan kamu udah nggak lagi. Udah nggak. Tapi efeknya jadi kayak tipis gitu loh. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Ini bukan karena rontok atau apa ya, ini kan mungkin efek. Dulu tuh sempat ibu aku tuh beliin dulu tuh serum, aku nggak tahu ya, rambut yang bisa nungguin. Iya. Beliin di produk, tapi sekarang nggak tahu, susah banget, lupa namanya. Itu sempat nunggu lagi, lumayan, ini masih udah lumayan. Dulu tuh botak. Dan itu tambah dibeli lagi, aku botak kan.
kenapa gue ngelakuin kayak gitu, tapi ngerasa gimana sih? Karena kita secara langsung kan naluri ya, nggak sadar kita bisa mencari ini dengan apa, kan ada yang dengan gitu kadang sampai ada yang berdarah gitu kan, ada yang di rambut gitu kan, ada yang gini, yang mungkin salah satu itu. Jadi memang pelampiasan marah, emosi saat kita kan nggak bisa mencegah kalau memang tidak ada yang memperhatikan kita. Soalnya ada yang jangan gigit ini, jangan ini, kita akan kamu kenapa bicara, dan itu mungkin salah satu cara mereka untuk melampiaskan emosi, karena mereka tidak berani speak up, tidak berani bicara, jadi menyakitinya kepada diri sendiri. Oke, kalau seperti itu jadi udah bisa ya untuk menerima, tapi udah bisa menerima untuk trauma masa lalu. Tinggal sekarang untuk bagaimana cara menyikapi proses penyembuhan gitu kan, atau cara menyikapi kalau traumatik itu datang kembali. Oke, kalau seperti itu nanti kita bisa bicara lagi. Kalau memang menyetujui kalau untuk bicaranya itu bagaimana sih supaya kita bisa mencoba untuk menyikapi ketika masa trauma itu datang sama kita.